Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, hadirin yang saya hormati dan teman-teman mahasiswa sekalian yang saya banggakan. 3 jam 18 menit. Itulah waktu rata-rata kita menghabiskan scroll media sosial setiap hari menurut We Are Social di tahun 2024. Dan di sela-sela scrolling itu pasti pernah terlintas rasa cemas. Kenapa teman saya bisa kemana-mana sementara saya di sini saja? Itulah FOMO, Fear of Missing Out. Selama ini kita mendengar FOMO itu selalu buruk, bikin boros, cemas, susah tidur. Tapi hari ini saya juga akan mengajak kita melihat sisi lain dari FOMO yang jarang dibicarakan. Karena ternyata FOMO juga bisa menjadi penggerak aksi sosial, partisipasi politik, bahkan solidaritas kemanusiaan. Ya, FOMO memiliki dua wajah. Mari kita bedah. Sebelum bicara sisi baiknya, kita harus jujur mengakui bahwa FOMO yang tidak terkendali itu berbahaya. Data dari OJK di September tahun 2024 mencatat 30% pengguna pay later macet bayar akibat belanja impulsif karena FOMO. CNBC Indonesia menyebutnya jebakan gaya hidup. UNICEF Indonesia di tahun 2023 juga melaporkan bahwa FOMO tinggi meningkatkan resiko depresi dan kecemasan sosial pada remaja. Jadi sisi gelapnya, FOMO itu menguras dompet, merusak mental, mencuri waktu. Tetapi apakah kita harus memusuhi FOMO sepenuhnya? Tidak. Justru kita harus mengarahkan energi FOMO ke hal yang lebih produktif. Mari mulai dengan FOMO politik. Pernahkah Anda merasa ketinggalan karena tidak tahu kabar terbaru tentang kebijakan pemerintah atau demonstrasi? Rasa itu bisa menjadi dorongan positif untuk menjadi warga negara yang lebih sadar. Menurut penelitian Dr. Karen Adele Shackelford dikutip dari Psychology Today di tahun 2024, FOMO politik terbukti meningkatkan partisipasi pemilih pemuda hingga 18% di negara demokrasi. Mengapa? Karena takut ketinggalan isu, membuat anak muda lebih rajin membaca berita, menonton debat publik, dan pada akhirnya datang ke TPS. Contoh nyata di Indonesia yaitu pada pemilu tahun 2024, tingkat partisipasi pemilih pemula mencapai 89% menurut KPU, naik signifikan dibanding 2019. Survei indikator politik di tahun 2024 menemukan bahwa 1 dari 3 pemilih pemula mengakui ikut-ikut teman atau takut dikira tidak peduli. Itu adalah FOMO, tapi dalam konteks yang positif. Mereka datang ke TPS bukan karena paksaan, tapi karena rasa takut ketinggalan dalam menentukan masa depan bangsa. Contoh paling kuat di tahun-tahun terakhir adalah FOMO solidaritas untuk Palestina. Coba ingat kembali, sejak Oktober di tahun 2023, media sosial kita dibanjiri informasi tentang Gaza. Tagar Free Palestine, Save Gaza, Palestina tiba-tiba menjadi tren. Apakah itu buruk? Justru tidak. Menurut laporan Amnesty International di tahun 2024 dan artikel The Conversation, viral FOMO tentang kemanusiaan mampu menghasilkan donasi global tercepat dalam sejarah, termasuk dari generasi muda Indonesia melalui kitabisa.com, ACT, dan lembaga lainnya. Total mencapai 1,2 triliun rupiah dalam 6 bulan pertama konflik. Laporan UNRWA atau Badan PBB untuk Pengungsi Palestina tahun 2024 secara khusus menyebutkan peran personal fundraising yang didorong oleh fear of being silent, yaitu takut diam, takut tidak ikut membantu. Itu adalah FOMO yang menyelamatkan nyawa. Bayangkan, seseorang yang tadinya cuek karena melihat teman-temannya terus mengunggah informasi tentang Gaza, akhirnya ikut donasi, ikut boikot produk pro-Israel, atau ikut demo damai. Mereka tidak melakukannya karena terpaksa, tapi karena takut ketinggalan dalam melakukan kebenaran. The Conversation Indonesia November di tahun 2023 menulis artikel berjudul FOMO Kemanusiaan ketika tren digital menyelamatkan nyawa. Di dalamnya disebutkan bahwa fenomena ini unik di era digital. Rasa takut ketinggalan justru menjadi mesin penggerak aksi kolektif yang positif. Lalu, apa bedanya FOMO yang merusak dengan FOMO yang bermanfaat? Bedanya ada pada outputnya, bukan pada inputnya. FOMO negatif berakhir di check out lewat e-commerce atau feed yang menambah utang. FOMO positif berakhir di TPS, aksi sosial, donasi, atau penyebaran informasi yang benar.
Sebuah studi dari Journal of Positive Psychology di tahun 2024 menyebutkan bahwa ketika FOMO dikombinasikan dengan value yang jelas, maka amigdala atau pusat takut di otak justru bekerja sama dengan cortex prefrontal, pusat logika dan moral, menghasilkan yang disebut eustress atau stres yang positif. Dan itu memotivasi. Dengan kata lain, FOMO itu seperti pisau. Di tangan yang salah, pisau itu bisa melukai. Di tangan koki atau dokter, pisau bisa menyelamatkan. Jadi teman-teman, pesan saya hari ini bukanlah jangan pernah merasa FOMO. Itu tidak realistis karena kita adalah manusia sosial. Pesan saya adalah kelola FOMO Anda. Jika Anda merasa cemas karena melihat orang lain punya barang baru, tahan diri. Ingatkan bahwa itu hanya highlight reel mereka. Namun jika kita merasa cemas karena kebanjiran informasi tentang ketidakadilan, tentang saudara kita di Gaza, atau masa depan bangsa, jangan matikan rasa itu. Tapi arahkan. Saya tutup dengan satu kalimat dari Desmond Tutu, aktivis perdamaian. Jika Anda diam dalam ketidakadilan, maka Anda telah memilih pihak yang menindas. Di era digital, diam bukan hanya pilihan moral. Diam juga membuat kita benar-benar ketinggalan kesempatan menjadi bagian dari perubahan. Jadi missing out pada konser atau sepatu baru itu tidak masalah. Tapi jangan sampai kita missing out pada sejarah dan pada kemanusiaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.